Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku Kamis Legi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, katanya dengan dia itu gagal. Katanya ada yang iri gitu ya. Ya, kita ini jangan berburuk sangka ya. Satu, jangan berburuk sangka. Kedua, jangan melempar sesuatu kepada orang lain atas kegagalan kita. Supaya apa? Supaya Anda itu bangkitnya itu cepat gitu ya. Kalau Anda katakanlah gagal ya, misalnya Anda ini gagal ya, Anda ini gagal, usaha gagal atau apalah karena orang lain gitu ya. Nah, Anda harus berpikir, kenapa orang lain bisa menggagalkan Anda? Kita harus berpikir seperti itu supaya ada perbaikan ya. Kalau Anda katakanlah berpikirnya gagal gara-gara orang lah, gara-gara si A gitu. Ya, teman-teman Kamis Legi, gagal gara-gara si A ya, padahal yang lemah dirimu ya, yang lemah dirimu. Kamu melempar seolah-olah melempar apa ya, ibaratnya itu melempar tanggung jawab. Gara-gara si A hidupku gagal. Coba kamu bayangkan, kalau kamu punya karakter semacam itu ya, maka tidak akan terjadi perbaikan ya. Ibarat gagalmu itu akan semakin gitu ya, akan semakin beruntun. Padahal kegagalanmu itu adalah sebuah strategi ya. Kegagalanmu itu adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh Tuhan supaya kamu sadar ada sesuatu yang lemah, ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam perjalanan hidupmu gitu. Coba itu direnungkan ya. Coba itu disikapi, direnungkan ya. Misalnya saya gagal ya mungkin emosi sesaat ya. Emosi sesaat kita menyalahkan orang yang membuat kita gagal. Tapi jangan lama-lama. Orang yang membuat kita gagal kan sudah pergi jauh. Ya toh? Tinggal kamu sendiri. Terus kamu melempar tanggung jawab. Gara-gara si A saya gagal. Akhirnya apa yang terjadi? Kamu tidak bisa bangkit. Kamu akan jalan di tempat. Ya. Kamu akan membenci dirimu sendiri. Kamu akan menyalahkan kegagalan, keadaan ya. Menyalahkan orang yang sudah pergi. Nah, terus solusinya bagaimana? Ketika kamu gagal, di situ ada kelemahanmu. Itulah yang kamu perbaiki. Ya, dan diubah. Pola pikir kita harus ubah. Saya harus sukses. Saya tidak mau gagal lagi. Soal nanti kedepannya gagal lagi, yuk kedepannya harus sukses lagi. Tapi minimal kan ada pelajaran hidup gitu ya. Ada pelajaran hidup yang Anda dapatkan dari kegagalan Anda. Contoh misalkan, Anda dodolan bakso ya, terus gagal, gak payu gitu ya. Tanggal 1 sampai tanggal 30, ini kan ada 30 hari Anda jualan bakso. Hari pertama laris ya, laku 100 mangkok. Hari kedua tiba-tiba cuma laku 2 mangkok. Berarti kan gagal. Nah, itu kan pasti ada sebab ya, pasti ada sebab dari dalam diri Anda ya. Di luar itu sebenarnya ngikut Anda gitu ya. Ketika kamu bisa mengendalikan, artinya kamu bisa beradaptasi dengan situasi dan kondisi, maka kegagalan itu bisa diminimalisir. Contoh misalkan Anda jualan bakso ya, tiba-tiba hujan deras, Anda dorong bakso, hujan deras, wis ndak iso nondi-nondi, akhirnya menang di situ. Atau ketika kamu bawa motor, udan terus wis bakso ini ndak iso keliling.
Ya toh, itu kan masalah toh. Artinya di hari kedua itu gagal, maka kamu akan berpikir, bagaimana kalau besok hujan lagi? Apa yang harus saya lakukan? Ya, apakah saya mencari spot yang tidak hujan? Ya, ataukah saya bawa mantel? Bagaimana saya memodifikasi gerobak saya supaya tidak kehujanan, misalkan. Nah, itu tanda bahwasanya Anda mau mengevaluasi diri Anda. Mau memperbaiki diri Anda. Hasilnya apa? Keberhasilan. Walaupun saat ini gagal, kedepannya tidak akan gagal lagi. Karena Anda belajar dari pengalaman. Tapi kalau Anda menyalahkan, wes gara-gara hutan. Ya, gara-gara hutan. Bakso kume payu rong mangkok. Ya, maka besok hujan lagi, kamu salahkan hujan lagi. Akhirnya kamu tidak mau berpikir. Nah, coba itu, ya, direnungkan, disikapi. Ya, nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga paham ya dengan apa yang saya sampaikan kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan ya, tulis saja di kolom komentar. Salam, rahayu, rahayu, rahayu.